Kamu meminta maaf itu nggak ada hubungannya dengan orang lain sebenarnya. Itu adalah kamu dengan perasaanmu dewe. Kue merasa bahwa kue ini merasa bersalah pada seseorang. Kamu bersalah telah melakukan satu hal yang tidak baik pada seseorang. Kemudian kamu minta maaf. Jadi minta maaf kiranya hubungannya ambek wong kuwi ngono lho. Sing kok jaluki sepuro kuwi ora enek. Itu hanya dirimu dengan dirimu sendiri. Berarti sikap berbuat baikmu terhadap seseorang itu tidak mempengaruhi salah. Tidak berarti kamu maafkannya. Tidak berarti kamu memaafkannya. Karena kamu tetap bisa berbuat baik dengan orang itu. Lah iya maksudku ini. Loh. Maafkan ini piye? Ya menerima dia atas kesalahan-kesalahan itu. Atas kesalahan yang pernah dilakukan seseorang terhadapmu. Iya yo. Memaafkan nih, aku tidak tahu konteks memaafkan ini. Maksudnya gini, aku minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan yang aku lakukan kemarin. No, misalnya. Lele aku tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sesuatu sing iya yo ketika misalnya aku kok omongnya elek-elek ngono yo, atau kamu berpikir buruk tentang apapun yang aku lakukan. Terus aku berpikir ini, lha pancen yo kowe isone ngono piye? Paham ora Mas? Paham. Nah iya, jadi misal awakmu ngomongnya karo Nana misalnya kamu ngomongnya aku ambek Nana dan ini isone mek ngene mek nesu mek ngarani tok dikongkon ngene sing ditandangi ngene pokoknya semua hal yang aku lakukan ki jelundruwe malah salah ngono lho untuk di hadapanmu. Nah itu kan lek dilihat secara umum kan akhirnya kamu memfitnahku kan ngono. Kan kudune itu sesuatu yang salah toh. Kesalahanmu terhadapku kan ngono. Nah tapi lah terus aku merasa bahwa dek isone ngono iki mikirnya tentang aku ngono iki dan aku tidak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan ngono ya. Berarti orang minta maaf itu ketika keduanya merasa adanya sesuatu yang salah. Ya ora mesti. Kok orang mesti malian? Lah gue merasa salah terus aku tidak merasa bahwa itu sebuah kesalahan ngono piye? Sing merasa salah kan kowe. Sing salah kan aku. Berarti kan aku harus minta maaf padahal. Nah, berarti kan kamu yang merasa bersalah toh. Enggak, belum tentu aku melihatnya sebagai sebuah kesalahan juga. Kan gue megur perasaanmu. Maksud gue ngono lho. Kamu meminta maaf itu enggak ada hubungannya dengan orang lain sebenarnya. Itu adalah kamu dengan perasaanmu dewe. Kue merasa bahwa kue ini merasa bersalah pada seseorang. Kamu bersalah telah melakukan satu hal yang tidak baik pada seseorang. Kemudian kamu minta maaf. Jadi minta maaf kiranya hubungannya ambek wong kuwi ngono lho. Sing kok jaluki sepuro kuwi ora enek. Itu hanya dirimu dengan dirimu sendiri. Duh, tapi kan Dewi nggak minta maaf otomatis malaikat ternyata Dewi membuat kesalahan terhadap orang itu, Bu. Iya, itu gak sih malaikat tapi ora paham lek ngono kuwi. Jelas sih. Loh, kan juklak dan juknisnya manusia itu beda. Ya, mari kita berbicara dari paham. sisi manusia lah loh. Itu kan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bahwa setiap kali kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Setiap kali kita melakukan kebaikan itu ada dua malaikat kanan dan kiri semua, Raqib dan Atid. Api ini piye toh? Nah maksudku standarisasi Denny melakukan sebuah kebaikan. Ya kan orang roh. Sing dicatat sampai malaikat sing ngendi? Aku tangi turun dongo. Alhamdulillahilladzi ahyana apa mana? Ahyana. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Saya ngono. Itu adalah sebuah kebaikan. Sekarang malaikat dicatat. Ya lek sing standar ngene kan yo apa ya? Salat barang kuwi larang dicatat. Ngono barang. Ya ora.
Sik balik maaf mau. Lah, lek maaf, kuwi kan urusane karo menungso. Apa muamalah jenenge? Iya. Ora. Jenenge muamalah. Kan hubungan kita dengan manusia. Ketika aku yo koyo kemong contone. Ketika aku ngelokne awakmu, jane bocah irunge paesek eram to. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Aku bermaksud untuk guyon. Sementara kamu menangkapnya tersinggung, terus kowe dadi lara ati, kowe menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Gitu. Berarti ngono ki aku wajib minta maaf ora? Nah, ngono ki aku wajib minta maaf apa ora? Lek menurutmu mesti kudu wajib minta maaf. Ya enggak? Iya. Karena itu telah melukai perasaanmu. Tapi menurutku, aku kira salah loh, ngapain aku minta maaf? Paham? Nah, jadi minta maaf itu bukan urusan kok aku dengan orang tersebut. Tapi kan aku dengan diriku sendiri yang menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Aku ikut dulu juga sepuro. Masih wong sing tak laran iku ndak krasa lara, aku dibalik kasusnya. Aku ngelokne awakmu. Diasar irung pesek misalnya ngono. Nah, awakmu menganggap itu sebagai sebuah guyonan. Aku menganggap itu serius dan aku ini niat untuk menghinamu. Nah, 2-3 hari berikutnya aku sadar aku dek ini nyapo yuk Allah mau injus ini. Aku ndak penak dhewe to. Ndak sepuro Teko kasus ini paham ya? Paham. Nah, terus aku moro ning awakmu. Sepurane lho teh aku dek ini ki kok iso ngomong elek-elek lho karo kowe iki. Aku ngelokne kowe ngono ki mbahne oleh menusuk perasaanmu. Sepurane yo. Padahal aku tidak merasa kamu sakit hati. Terus aku pernah kaget, pernah bingung. Loh, endi lho, kan ngono. Oh, kamu tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Iya enggak? Oke, paham. Mudeng toh. Nah, jadi minta maaf itu kok ya tentang kamu dengan dirimu sendiri loh. Kamu berdamai dengan dirimu sendiri loh minta maaf. Kayak wong apa nih? Motivator ngono kan. Memaafkan seseorang itu nggak ada hubungannya dengan orang tersebut, tapi itu melepaskan diri kita dari beban kebencian atau apa, berdamai dengan diri sendiri. Yo ngono kuwi maksudnya. Ya itu dengan orang-orang yang misalnya genah-genah awake dhewe tukaran. Genah-genah kita bertengkar ngono ya. Otomatis kan kita apa jenis saling beradu argumen lah, ya sembung ngolok-ngolokan lah, awakmu ki ireng dan lain sebagainya, sampean bareng nunggu ngelokne aku. Akhirnya kan kita sama-sama emosi. Sing membuat tukaran kuwi mesti rebutan bener. Ora. Menurutmu, pendapatmu itu benar dan yang kamu lakukan untuk tukaran itu adalah mempertahankan argumenmu. Aku juga begitu. Aku juga punya argumen yang kamu pertahankan. Yang aku pertahankan bahwa punya aku ini bener. Makanya awake dhewe tukaran. Iya ora? Nah, ketika tukaran, gue merasa nek salah apa ora? Ya ora lah. Ya mesti ora loh. Aku ya ora. Ya, jadi ngapain minta maaf? Kecuali ya kan setelahnya biasanya kita sadar. Nah, kecuali setelahnya kamu sudah dalam keadaan yang adem, normal, iso mikir. Iya, bakno aku sing salah. Saya merasa salah sapa? Kabeh. Ora mesti. Sing merasa salah. Itu sadar. Ya sadar toh. Saya merasa sadar bahwa ya wis entah aku atau kamu yang benar, tapi kalau satu di antara kita tidak ada yang merasa salah, permintaan maaf tidak akan pernah ada. Misalnya salah sisi merasa sadar bahwa itu kesalahan. Misal awakmu atau aku sadar, iya bakno aku salah ya. Nah, itu kan berarti kan kewajibanku terhadap diriku sendiri toh, maksudnya kesadaranku terhadap diriku sendiri untuk akhirnya minta maaf kan. Ya ada hubungannya dengan awakmu toh. Iya. Iya kan? Itu kan hanya pure murni bahwa itu kesadaranku.
aslinya ya perasaan awake dhewe ya, membuat kita untuk minta maaf atau tidak. Hanya kita saja yang perlu merasa bahwa kita perlu minta maaf enggak sih? Lek kowe memang benar-benar sadar bahwa kamu merasa karena kamu benar-benar sadar kamu bersalah, kamu pasti akan minta maaf tanpa harus disuruh. Yo kecuali gue nek ego nek siji nek kuwi wisan kasusnya. Kecuali ada ego, ada prestis, harga diri yang harus diselamatkan ngono ya kok kasusnya bedone wisan. Iki mek ngomong minta maaf. Nah, teko kasusku baliknya sing ngarep emang. Loh terus sampean memaafkan seseorang. Loh piye loh aku ini memaafkan? Atau katakanlah ciri memaafkan, aku telah tersakiti. Tersakiti apa? Kan kowe kudu di apa ya? Kudu dionceki, kudu dipetani dhisik. Lah kamu pada tersakiti apa ndak? Tersakiti wong aku terhianati. Aku merasa dihianati yo. Terhianati bro, disakiti tuh Bu. Terhianati. Sing sakit kan aku, selesai. Lah iya. Kan dia tidak merasa bahwa dia menyakitiku atau dia mengkhianatiku misalnya kan ngono. Enggak harus seperti itu. Berkhianat itu kan salah satu media untuk menyakiti seseorang loh. Alat untuk menyakiti loh. Iya kalau pihak lain itu merasa berkhianat, lek ora kan berarti dia tidak merasa salah loh. Berarti kan dia juga tidak wajib minta maaf padaku dong. Oh gitu. Zaman pernah memaafkan seseorang apa? Cirine memaafkan ki piye? Aku ki ora paham jajal to. Lek memaafkan iki, aku hanya menganggap bahwa ya kamu menerima sepenuhnya. Ketika tukaran kayak gimana yo, kan pasti yo ngene, kayak tukaran wis ambillah kasus kok gue mau pengkhianatan. Aku merasa bahwa kamu sudah mengkhianatiku. Sementara kue tidak merasa bahwa kue ini mengkhianati aku. Paham ora? Nah kan dia akhirnya tukaran toh. Nah setelah tukaran sekian lama, wis setahun, wis 2 tahun, tidak ada masing-masing dari kita itu yang merasa bahwa pihak lain itu benar. Jadi kue panggah merasa bahwa benar. Kamu tidak pernah mengkhianatiku. Sementara aku tetap merasa bahwa kamu itu sudah mengkhianatiku. Jadi korban. Oh, aku jadi korban atas apa yang kamu lakukan padaku. Misalnya ngono ya. Nah terus pertanyaannya apakah aku memaafkan? Yo kadangnya aku bertanya, aku ini memaafkan apa ora to? Tapi aku berpikir gini, piye yo anjen sisane berpikir ngono kuwi? Bahwa itu adalah kemampuanmu berpikir atau memang yo duduk mulai kemampuan malah koyo aku pinter-pinter ngono ora, tapi yo sudut pandangmu seperti itu loh ngono loh. Aku bisa menerima itu. Apakah itu dikatakan memaafkan? Ya menerima dengan sepenuhnya seorang itu loh. Misalnya aku mengkhianatimu kuwi men Bu. Nah misalnya sama memaafkan tanpa aku meminta maaf karena mungkin egoku ya. Aku piye terusan? Ya kamu bersikap baik-baik saja seperti tidak ada apapun, tapi itu benar-benar kamu lakukan sepenuhnya dengan sadar loh. Ya oleh aku mergo berpikir bahwa ya piye loh, memang sudut pandangnya beda loh. Hani karo Deni iki. Aku ngadekku ning kene. Aku arep maksa kowe tak geret rene. Iya, siji ora kuat. Sing kedua, gah men repot. Wah, wis tau tukaran. Aku wis tau tukaran itu kan artinya itu salah satu apa ya? Trauma. Ora trauma ngono. Ketika aku tukaran, aku memiliki sebuah sudut pandang A, kamu punya sudut pandang B. Itu kan kayak salah satu caraku untuk nggeret awakmu rene to. Dan kowe iki eruh ning sudut pandang A piye ngono. Ngono kan? Iya. Aku sudah pernah melakukan itu kok. Dan itu tidak berhasil. Terus akhirnya ngapain aku repot-repot? Alah wis ra iso cah nyatu yo iso ning ngono kuwi yo. Iso ning delok tekan kono, iso ning mikir tekan kono. Tak kon memperluas cara pandangnya untuk bergeser ke sini sampai ke titikku ya aku ndak iso. Tapi koyoke aku iso berada di posisimu.
Aku iso melaku dari sudut A, B, C, D sampai aku bisa pada sudut pandangmu. Oh ternyata begini yang membuat dia berpikir bahwa itu bukan sebuah pengkhianatan. No. Apakah itu termasuk memaafkan kayak ngomongnya? Iya gak sih? Aku malah. Ya raro tau aku ki yo raro lek kowe tekom. Kowe memaafkan apa ora? Memaafkan ki piye lho? Maksudku misal kayak motivator ngono ya. Ciri Anda telah berdamai dengan diri Anda sendiri kan gane nek ngono kan. 1 2 3 ngono ya jelek ciri-ciri memaafkan. Ya aku tidak menutup diri, jangan-jangan aku ejek pendendam ngono ya kan. Nah, kuwi paling. Aku tidak menutup diri loh, jangan-jangan aku ejek mendendam. Mungkin ya, aku dulu ya terus sih. Nah ini enggak ada ya. Aku malah nggak ngerti deh, dia kayak aku paham. Bisa nggak pinter-pinter loh. Karena aku mulai tambah on. Mana udah kuat. Salah deh, cara berpikirku di sini kompleks. Mas aku biar maafi sederhana itu ternyata tidak sesederhana itu. Welcome to the level, welcome to the different level of life. Selamat datang di level berpikir yang berbeda. Lalu ditekoni sama nih maafkan apa itu ya mungkin ketika kita tidak mendendam loh Bu. Ya aku ya dendam nih umpama enek wong nah ya misalnya aku mengkhianatimu kuwi mang kamu juga tidak mendendam pengen jaga aku mlaku ngono kae mau jongkrokne ngono nggak enek kepikiran pengen wonge ben tersakiti ngono utawa aku mau kayak jebakan ning kasurku atau ning kamar mandi mau soal tepung atau apalah yang membuatku apa ya merana sih celaka. Jadi ngono ya cilaka. Kok repot-repot meno rek kowe ngurusi uripku dhewe wis repot tok dadak gawe jebakan kowe kok giyah men. Lek aku ngono, secara sederhana aku berpikir begitu. Itu wasting time dan wasting energy. Ngabisin duit, ngabisin waktu. Saya mesti ngabisin waktu dan ngabisin tenaga untuk mempersiapkan menjebakmu. Ya ngopo nggih ngurusi uripku dhewe. Aku mbek jam aja atau karena mbek adikku ono masih tak jebak apa ngono Mas aku ndelok dhek tubone marem ngono Aku ki ndak kober ngono lho. Umpama iso, aku ki ndak kober, mesti ndak kober wektune. Dan it's like bahasa Inggrisnya it's not that worth it. Tidak seberharga itu ngono loh. Untuk sampai menyita waktuku dan tenagaku yang aku harus menyiapkan bahkan men kowe ndak sukses proyekmu gagal loh piye ngono. Tidak ada waktu ora kober ya seru uripku mau nyerah Pak dikocak ngono leren kon mikiri iki piye iki carane hani iki ben jatuh lak dukun ya mbok piye ra santet. Alah arep budal ngene tukang santet ya waktu budal ngene bensin. Lo tukang santet tak kok nyantet kowe aku ya jek bayar. Alah kok eman-men gitu ku klambi sok bener bodoh. Ada. Ngono lho. Nek aku sih itu saya. Apakah itu mendendam atau enggak? Aku enggak tahu. Aku wong ketika mendendam biasanya nyawang wong misalnya sama ndelok ya wis lah. Di luar sampean menjebakku ya. Tapi ketika sampean melihat aku tersungkur nang lantai ngono ya ngono. Ya lucu kali ya. Oh, mek lucu. Lucu. Kayak ada cah apa namanya? Apa TikTok apa sing delosan lucu jatuh yang estetik ngono kayak apa piye ngono kuwi. Seru ya. Oh, ini malah lucu. Ya seru aja lucu. Paling gue kepleset tak guyu ngono. Ya hanya sebatas itu sih. Nek ngono tok maksudnya. Oke. Ya wis.